Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik mahasiswa yang muslim dan selamat sore buat mahasiswa kami yang non muslim. Salam sejahtera. Ini kita kuliah di kamar, cuaca mendung sambil minum jahe untuk menjaga kesehatan, karena berapa minggu ini kondisi badan agak drop. Saya di rumah aja ya, demi keamanan bukan hanya pribadi tapi juga tetangga, karena di masa pandemi ini ya orang yang kondisi fisiknya drop itu rentan ya terkena. Baik, kita akan masuk ke bab 3 tentang saluran dan media komunikasi politik. Pertama, pengertiannya. Jadi proses politik itu memerlukan saluran dan media komunikasi politik yang tepat. Ya. Kemarin pertemuan 1-2 sudah beberapa contoh bagaimana seorang politisi yang mampu meraih suara rakyat dengan komunikasi politik yang baik, tepat sasaran. Saluran dan media komunikasi politik sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam proses serta aktivitas politik modern. Hal ini adalah upaya, adanya saluran dan media itu adalah upaya menjadikan politik ya, atau kebijakan politik itu sebagai sebuah konsumsi publik. Hampir tidak ada ya peristiwa politik yang tidak melibatkan media. Itu pentingnya media. Kalau dulu belum ada internet, tentu media komunikasinya ya terbatas saja. Tapi dengan adanya media itu menjadi luar biasa. Ada 5 fungsi media komunikasi ya dalam masyarakat demokrasi yang ideal. Di media dan saluran komunikasi itu, pertama ya, fungsi media komunikasi adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Yang kedua, mendidik dan mengawasi. Yang ketiga, sebagai ruang untuk wacana publik serta memfasilitasi bentuk-bentuk opini publik. 4, memberi publisitas beragam tentang kegiatan pemerintah dan lembaga politik. 5, melayani advokasi mengenai pandangan-pandangan politik. Nanti akan kita hubungkan, kita kontekskan dengan kejadian politik yang belakangan ini terjadi. Yang pertama tadi memberi informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Itu secara umum. Kasus yang sekarang banyak aksi, nggak tahu ini nanti coba di absen siapa yang ikut aksi ini anak-anak Visipol Unitri, bahwa kebijakan Omnibus Law atau penerbitan UU Omnibus Law ini kan sangat jelek komunikasi politiknya. Bahkan ketika sudah disahkan tapi draftnya belum ada, ya kan, masyarakat belum bisa mengakses. Baru sekarang katanya sudah jadi dan jumlah halamannya berubah-ubah. Ya kan, mau dibilang ini bagus, ini bermanfaat ya. Kalau dari sisi prosedur seperti itu dan cara mengkomunikasikannya pemerintah seperti itu, ya pasti mendapatkan penentangan dari masyarakat dan terbukti. Sampai hari ini masih banyak aksi ya, unjuk rasa di mana-mana. Itu fungsi komunikasi politik yang pertama saja. Kasus Jokowi ini buruk ya dalam UU Omnibus Law ya, Jokowi dan juga DPR-nya. Karena ingat, undang-undang yang mengusulkan pemerintah, ya DPR hanya mengesahkan, nanti membahas dan mengesahkan. Kemudian jadi komunikator politik itu menjalani proses komunikasi dengan cara mengalirkan pesan dari struktur formal dan non formal menuju sasaran atau komunikan yang ada dalam berbagai lapisan masyarakat. Ya kan? Itu yang pertama tadi. Yang kedua, mendidik dan mengawasi. Jadi mendidik dan mengawasi ya, komunikasi ini adalah bagaimana mendidik masyarakat. Seharusnya kalau
UU Omnibus Law ini memang dianggap ideal, dianggap baik, ya apa namanya, proses mengkomunikasikannya itu harus maksimal. Ini mendidik gitu. Isinya harus yang poin-poin penting disampaikan. Meskipun terbukti ya sekarang banyak dikritik oleh para ahli bahwasanya ini tidak urgen, UU setebal 1000 halaman itu ternyata ya tidak urgen. Kenapa tidak urgen? Ya kan karena kalau alasannya investasi, yang jadi penghambat utama itu kan korupsi dan birokrasi yang ruwet. Ya, bukan bukan buruh ya, bukan apa namanya, masalah perburuhan. Yang ketiga ya, fungsi komunikasi sebagai ruang wacana politik serta memfasilitasi bentuk opini publik, ya kan. Ini juga bentuk kegagalan kalau demonya sudah meluas, bahkan ada yang anarkis. Nah, ini bentuk fasilitasi dari pemerintah dan DPR terhadap aspirasi masyarakat jelas gagal. Dan yang keempat, memberi publisitas kegiatan pemerintah sebagai perannya istilahnya watchdog jurnalis. Saya punya beberapa terbitan ya apa ya, DPR MPR ya, terbitan tentang undang-undangnya itu kan memang dibagikan gratis untuk ya sebagian kalangan kampus ya. Tapi ya kalangan umum sangat jarang. Di stasiun kereta api di Jakarta, saya pernah naik di Gambir, itu ada juga majalah parlemen. Nah itu salah satu bentuk komunikasi ya, cuma kurang luas. Kalau dulu zaman saya masih sekolah SD itu TV-nya cuma satu, TVRI, jadi mudah memberikan komunikasi politik. Jadi sistem politik demokrasi kita yang membebaskan media, banyak media, tentu ya repot pemerintah juga, karena masyarakat enggak hanya punya satu pilihan ketika menonton berita, menonton TV dan sebagainya. Beda dengan negara komunis ya seperti Vietnam, Cina. Ya, kalau di Vietnam ya TV berita itu cuma ada satu dari pemerintah, ada lagi TV olahraga, ada lagi TV film. Nah, itu dari sisi sistem politik yang membedakan model komunikasi politiknya lebih mudah, yang sistem sosialis. Yang terakhir yaitu melayani advokasi mengenai pandangan-pandangan politik. Ya, itu nanti bisa dibaca di buku yang saya rekomendasikan ya di grup. Jadi saluran komunikasi politik integral dengan sistem sosial budaya masyarakat. Ya, secara umum level saluran komunikasi politik terdiri atas individu atau interpersonal, komunikasi antar individu, misalnya anggota DPR atau DPRD ya punya komunikasi di RT-nya ya, tetangganya, itu individu menyampaikan gagasannya atau menyampaikan programnya kalau ditanya misalnya. Yang kedua, level komunikasi masyarakat atau small group. Ya, misalnya kalau di sini ada arisan, ibu-ibu arisan, ada tahlilan, itu yang bapak-bapak. Nah, itu bisa dijadikan sarana untuk komunikasi politik. Pernah juga tahlilan itu waktu pemilihan ya, awal pemilihan ada calon yang kasih nasi kotak, terus dikasih fotonya. Nah, itu juga bentuk komunikasi politik. Cerita dikit tentang dirinya. Ya seperti itu di Jawa ini khususnya yang saya alami dan amati. Yang ketiga, saluran komunikasi politik melalui organisasi. Ya kan? Misalnya seorang calon ingin mencalonkan diri ya mendatangi organisasi yang ada. Kalau di Jawa, khususnya Jawa Timur ya, yang paling besar organisasi masanya adalah NU dan Muhammadiyah. Didatangi warganya atau yang cabang-cabangnya, ya kan, kenalan dulu, komunikasi, sampaikan programnya. Kalau di Bali atau di NTT ya organisasi kepemudaan misalnya didatangi, ya itu harus dilakukan. Demikian juga ketika pemerintah sudah terpilih misalnya, ya tetap harus, bukan hanya
ketika kampanye mau mendatangi organisasi-organisasi masyarakat, tapi sudah terpilih tidak mau, kan nanti akan ada konflik. Kenapa ada konflik? Tentu karena mereka merasa aspirasinya yang dulu disampaikan ketika pemilihan, ketika sudah terpilih tidak diakomodir, maka mereka bisa aksi. Yang keempat, komunikasi melalui masyarakat atau publik. Ini secara umum, baliho, ya kan? Langsung terjun ke pasar, ya, ke kerumunan massa, itu bentuk komunikasi yang berikutnya. Yang keempat, yang kelima itu komunikasi negara. Ini sudah negara punya media komunikasi, ya. Kalau kita punya kantor berita Antara, ya, itu wajah komunikasi kita, ya kan? Departemen Luar Negeri, ya, itu wajah komunikasi kita. Masih ingat kemarin di sidang umum PBB kan ada negara kecil Pasifik, Vanuatu, itu yang kemudian menyerang Indonesia, katanya melakukan pelanggaran HAM di Papua. Nah, diplomat kita yang perempuan, ya, masih muda, ya, saya yakin lulusan Visipol itu, menjawab dengan tegas juga. Anda tidak usah ngurusi urusan kami, urusi urusan Anda sendiri, ya kan? Karena banyak indikator, ya, yang dilakukan Indonesia terhadap Papua itu sudah sangat baik, ya kan? Kalau saya yang jadi diplomat, saya tambahi, lihat saja negara yang merdeka seperti Timor Leste yang dulu sama Indonesia itu dibangun dengan baik. Setelah merdeka, Australia yang masuk, sekarang dikeruk habis sumber daya alamnya, ditinggal sama Australia. Ya, siap-siap aja Timor Leste nanti jatuh jadi negara gagal, negara miskin. Karena minyaknya dah, cadangannya kan diambil Australia, mereka cuma dapat sedikit. Nah, itu komunikasi negara. Yang terakhir, nomor 6 adalah komunikasi internasional. Ya, kita punya ikut lembaga internasional, misalnya di PBB. Ya, siapa tahu nanti ada mahasiswa Unitri yang bisa, ya, yang pintar bahasa Inggris, bisa berkarir menjadi diplomat internasional. Itu nanti bisa bekerja di PBB, ya, di perwakilan Indonesia di PBB. Kan banyak perwakilannya, ada yang di Komnas HAM-nya, ada yang di Dewan Keamanan. ASEAN ada lagi, ya, perwakilan Indonesia di ASEAN ada. Nanti mewakili, bekerja sebagai perwakilan negara Indonesia di Sekretariat ASEAN, yang kebetulan di Jakarta juga ada Sekretariat ASEAN. Lebih besar lagi ada organisasi Pasifik, misalnya ekonomi Asia Pasifik, APEC, nah, seperti itu. Jadi orang jurusan politik itu sangat dibutuhkan, ya, di dalam dunia internasional, karena dengan komunikasi yang baik itu negara akan saling berhubungan dengan baik, ya, tidak terjadi salah paham sehingga bisa menimbulkan perang. Jadi saluran komunikasi politik itu sangat penting, ya, karena proses politik membutuhkan setting politik dan khalayak politik. Ya, dalam proses politik itu melibatkan pembicaraan. Bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan yang inklusif, yang berarti segala cara dalam bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, serta pakaian. Pakaian aja dalam komunikasi politik negara, internasional, bahkan nasional juga diatur. Bagaimana ada standar pakaian yang sopan di PBB, ya, di ASEAN, ya, di kesekretariatan negara. Kemudian kita akan masuk sedikit membahas tentang media komunikasi politik. Media massa dan politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada era perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Politik menjadi lebih berwarna, dinamis, dan gegap gempita karena kehadiran media massa. Media massa mampu menjadikan isu dan aktivitas politik sebagai pesan yang menarik dan penting dibandingkan isu-isu sosial lainnya. Dengan kata lain, media itu menjadi saluran yang paling banyak digunakan dalam proses politik oleh komunikator politik, ya, dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Kenapa? Karena media massa karakternya itu mampu menjangkau halayak dalam waktu bersamaan, serta kemampuan persuasi, ya, dan propaganda yang cenderung efektif dibandingkan media yang lainnya.
Media massa yang mampu menciptakan massa dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Bayangkan dulu itu cuma ada TV. Segala info itu nunggu pidato Presiden Soeharto yang ditayangkan di TV RI. Kalau sekarang, streaming, punya akun pribadi masing-masing. Menteri punya, presiden punya, anggota DPR punya, ya kan? DPRD punya, yang sampai level bawah juga punya. Itu adalah efektivitas. Seharusnya dengan seperti itu tidak ada lagi calon yang kemudian main politik uang, karena orang akan mengenal dia dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan, ya, track recordnya. Ya kan? Jadi itu efektivitas media, ya kan? Ini sedikit sharing ya. Sejak era apa namanya media massa, terutama Facebook, kemudian Twitter dan lain-lain, ya. Apa namanya yang foto itu Instagram, YouTube, ya. Itu memang menjadi sarana yang sangat efektif di dalam memenangkan pertarungan politik, ya, pemilu. Dimulai dengan Presiden Trump itu seperti itu bisa menang itu seperti apa? Orang yang ngomongnya itu rasis, ya apa ya, backgroundnya kan memang pengusaha, dia omongannya tuh tidak berisi gitu. Tapi media yang mendukung dia kampanye terutama di Facebook, dia membayar dengan besar ya, jutaan dolar untuk membuat tim kampanye supaya menang gitu, dan kampanyenya kampanye negatif. Dia mengekspos ya apa namanya lawan politiknya, bahayanya mereka, kejelekan mereka, tapi tetap menang, ya kan? Di lain sisi juga perang pemilu Jokowi Prabowo itu mirip. Tim kampanye Jokowi lebih efektif memainkan isu-isu menakut-nakuti massa dengan isu apa namanya Islam radikal, ya kan? Isu apa namanya Prabowo menang nanti Islam radikal berkuasa, negara Islam akan diterapkan. Ya, itu kan isu-isu yang sebenarnya kalau melihat Prabowo backgroundnya, ya kan, pemikirannya yang sering dia sampaikan itu ya tidak nyambung ya, tapi karena ada sentimen dari masyarakat terhadap isu itu ya akhirnya kan menang, ya kan. Nah, itu efektivitas media, dan itu tidak murah. Tim yang dibayar untuk memenangkan Trump, memenangkan Jokowi itu yang di Indonesia itu kan yang Ipang Wahid itu, apa namanya, konsultan politiknya itu ratusan miliar itu kontraknya untuk membuat kampanye ya, bagaimana menjual sosok Jokowi, membuat tim untuk menyerang lawan politik, dan seterusnya. Yang itu nanti secara detail itu ilmu lanjutan, kalau kita kan hanya sekedar pengantar, ya kan. Nanti S2 ngambil ilmu komunikasi politik ya di UGM atau di UI sekalian. Nah, itu nanti akan belajar lebih mendetail tentang isu ini, ya kan. Sebenarnya di buku yang saya anjurkan ini banyak sekali ya apa namanya hal-hal yang tidak saya sampaikan, nanti silakan baca sendiri. Kalau yang belum dapat bukunya boleh pinjam punya saya, nanti bisa di copy. Saya dulu mahasiswa juga ngopi banyak, lebih murah. Tidak apa-apa, tidak masalah rusak ya, buku rusak buktinya dipakai, itu bermanfaat. Ya, bagi masyarakat, media massa itu berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Saluran media massa merupakan saluran penting dalam komunikasi politik. Jadi membicarakan saluran media massa dalam kaitannya dengan komunikasi politik akan selalu dikaitkan dengan konsep kebebasan media massa. Independensi media massa ada satu masyarakat dari kontrol yang berasal dari luar dirinya, seperti dari pemerintah, pemegang saham, kapitalis, dan sebagainya. Integritas media massa ada pada misi yang diembannya. Ini kajian berikutnya, bahwasanya sekalipun kita itu negara demokrasi, tapi ya oligarki yang banyak didiskusikan sekarang itu benar-benar ada, bukan tidak ada. Saya minum dulu ya. Kebebasan media massa itu indikator negara itu demokratis atau tidak. Ya,
gejalanya negara kita itu kan media massa itu dimiliki oleh politisi. Metro TV punyanya ketua partai. TV One dulu juga punyanya, dulu pernah jadi ketua partai. Ya kan? iNews TV juga sama punyanya orang partai. Jadi agak repot ya kan? Ketika ketua partainya memihak salah satu calon presiden, maka ya, TV-nya akan jadi iklan calon itu, calon yang lain tidak. Kan tidak adil. Nah, itu yang tidak diinginkan ketika kita ngomong konsep demokrasi dalam kebebasan media massa. Kedua, independensi media massa. Ya kan? Itu ya seperti saya sampaikan tadi, media massa seperti apapun itu sangat tergantung terhadap pemodalnya, ya, pemiliknya, melalui pimpinan redaksinya itu kan akan di ACC oleh bosnya. Bosnya siapa? Ya pemilik modal, pemilik perusahaan. Ya, itu gejala kita kan yang jelek kan di situ. Banyak media dipegang oleh politisi dan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Ya kan? Seharusnya memang harus ada undang-undang supaya adil ya. Kampanyenya sama rata. Ya kan? Semua media wajib kampanye calon, ya kan? Tidak boleh ya mencuri start. Itu yang sangat sulit. Ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di hampir sebagian besar dunia juga sangat seperti itu. Yang cukup bagus itu kan Al Jazeera, ini kan di media internasional dari Qatar ya, kan dia dibebaskan oleh pemiliknya. Jadi dia benar-benar meliput, yang saya lihat itu langsung dan isinya sangat bagus ya. Silahkan dilihat kalau belum bisa bahasa Inggris, dilihat yang versi bahasa Indonesia itu cukup bagus. Kalau media-media kita itu kan mudah disetir oleh pemilik modal. Itu yang kedua. Yang ketiga, integritas media massa ada pada misi yang diembannya. Ya, misi utama media massa adalah memberikan berita analisis yang transparan dan adil, gitu, proporsional adil itu, ya kan? Tidak memihak satu pihak. Kalau mengutip hanya salah satu pihak ya itu namanya nggak adil. Ya, kalau sudah mewawancara Prabowo harus mewawancara Jokowi ya, dalam konteks pemilihan dulu. Nah itu terkait dengan komunikasi politik dan peran media, yaitu catatan kritis buat kita bahwasanya media kita itu tidak banyak yang ideal, tidak bagus saja tidak banyak, sebagian sudah dikuasai oleh pemilik modal. Kemudian partisipasi dari masyarakat ya pasti yang responsif terhadap komunikasi politik juga masih sangat lemah. Ya, jadi ya kita sulit berharap untuk mendapatkan pemimpin atau perwakilan kita di DPR yang ideal karena memang praktek pemilihannya masih seperti ini ya kan, masih kurang ideal, masih uang money politik masih ada, nah, kemudian kampanye hitam terhadap calon lain masih ada ya, akhirnya yang terjadi ya yang terpilih bukan yang terbaik, yang kemudian ya, kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan titipan. Bayangkan Omnibus Law itu 1000 halaman lebih yang banyak sekali undang-undangnya itu terkait dengan undang-undang yang lain. Artinya kalau membaca satu undang-undang di Omnibus Law harus dikaitkan dengan undang-undang yang lain. Saya yakin itu anggota DPR itu tidak baca itu. Belum baca semua. Karena tim penyusunnya kan lain, bukan anggota DPR semua, ada rektor, ada pengusaha ya. Jadi itu yang harus ya kita kritisi sebagai cendekiawan, sebagai mahasiswa terutama ya kan? Saya secara pribadi dulu mahasiswa juga sering demo ya, meskipun saya tidak suka yang anarkis ya. Ya demo itu sebagai wujud kepedulian kita terhadap isu-isu yang memang kita pahami
terkait dengan kepentingan masyarakat. Ya baik, nanti untuk absen silahkan, ada tugas yang akan saya share di grup WA ya. Itu saja, sekian dari saya. Ini pertama kali bertemu, saya usahakan minggu depan bisa video call ya. Ini yang awal saya permudah aja, saya absen semua ya. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.